sekitar 23-15 juta tahun. Jadi batuan ini itu usianya udah 23 juta tahun. Jadi di Mur 2 kita langsung disambut oleh banyaknya stalaktit. Wah, menggema suaranya. Itu terlihat airnya masih napas-napas ke bawah. Mulai terdengar suara gemuruh yang sangat kencang. Ini berarti ada aliran sungai bawah tanah yang cukup besar ini. Nah, di sini ternyata ada aliran sungai bawah tanah yang sangat besar, mengalir dari gua sebelah sana. Dan ini debitnya lumayan besar. Ini mengalir dan masuk ke lubang lagi, masuk ke gua lagi. Jadi hanya lewat doang ke sini. Ini ke lubangnya ke sini, guanya ke sana. Tuh. Mengalir terus masuk lagi ke gua, ke lubang bawah tanah. Nah, ini bagus sekali, ada aliran dari atas yang turun terus mengendapkan mineral-mineral kalsit di bawahnya, jadi kayak membentuk seperti apa ya, kolam-kolam kecil lah. Ini airnya mengalir dari sini. Nah, mineral kalsit itu berasal dari batu gamping yang teralurkan oleh air hujan dan air tanah. Nah, kemudian ketika mineral tersebut mengalir dan masuk ke sistem gua seperti ini, sebagian mineralnya akan diendapkan dan menjadi bentukan-bentukan yang unik seperti ini. Nah, ini ada namanya batu tatar. Ini stalagmit dan stalaktit yang udah nyatu, sangat besar. Berapa meter ya? Sampai udah nyatu. Bukan stalaktit sih ini. Ini bukan yang nyatu sih. Ini stalagmit yang udah mentok sampai bawah ini. Ini stalagmit doang ini yang mentok sampai bawah. Gokil. Tempat istirahat seperti aula besar sekali, dan mulai tercium bau-bau kotoran kelelawar. Kita rehat sejenak. Mulai tercium bau-bau kotoran kelelawar. Ya memang sarangnya kelelawar. Umumnya gua kars kan memang sarangnya kelelawar. Dan tidak ada orang sama sekali. Saya satu-satunya orang yang kesini. Gokil. Tempat sebagus ini sepi banget. Padahal ini hari Minggu loh, hari libur. Nggak ada yang kesini. Dan bagus banget tempatnya. Mulai gerah. Apa selera orang-orang ini? Oksigen mulai rendah ini, mulai sesak.
ditambah bau kotoran kelelawar jadi makin mantap. Lihat landscape-nya bagus banget. Gak tahu ini tadi udah berapa meter ya masuknya. Nih atap-atap gua bagus banget. Mulai berkeringat, panas. Nama juga di bawah permukaan, ya panas pasti. Kita lanjut bentar ah. Namanya juga di bawah permukaan bumi, yang pasti oksigen semakin rendah dan panas. Mulai suara-suara kelelawar. Mungkin ada sarangnya banyak di sana. Hati-hati ya kalau sini licin, soalnya selain kena air juga lokasinya lembab kan, jadi perlu hati-hati. Ini malah di sini itu stalaktit sama stalagmitnya malah dikit, kayaknya nggak ada aliran di sini. Ini stalagmit gede banget, tapi udah mati soalnya di atas juga stalagmitnya udah mati. Ini stalaktit dan stalaktit gede banget, udah nyatu. Jalannya mulai berlumpur, perlu hati-hati. Ini ada suara kencang lagi, kayaknya ada yang bawah tanah lagi nih. Oh, di sini sarangnya kelelawar guys. Itu hitam-hitam itu tempatnya kelelawar semua ini. Terbang-terbangan. Baunya makin menyengat. Wah, kayak nggak kuat baunya aku. Baunya mantap sekali. Udah sesek bau kelelawar. Udah lah. Sebenarnya masih kayaknya ada masih jalurnya lagi, tapi baunya nggak karu-karuan. Udah sesek bau kotoran kelelawar, mantap sekali. Udah. Nggak tahu ada berapa panjang lagi itu. Ini nggak kuat baunya, udah gitu sesek lagi. Ya gini, kalau kebanyakan ngerokok ya gini. Baru masuk gua berapa ratus meter aja udah syok. Makanya jangan rokok. Tapi saya tetap rokok sih. Mau ke sana tadi, tapi daripada kena tai kelelawar.
Kalah santai-santai dulu di aula. Sudah, sepertinya kita akhiri perjalanan kita kali ini. Kita kembali lagi jalan ke bawah ke pintu masuk. Dadah. Hampir kepleset guys. Ini walaupun kelihatannya mati, tapi ini sebenarnya masih hidup, masih ada tetesan-tetesan kecil itu. Ya, walaupun tetesannya udah nggak banyak ya. Jadi sebenarnya agak gimana ya gua ini. Banyak stalagtit yang udah mulai mati kan. Karena tadi saya lihat di atas ngedrone tuh banyak, udah kebanyakan udah dipakai buat ladang sih. Jadi bukan hutan lagi yang hijau gitu. Jadi karena ya udah buat lahan pertanian, udah buat ladang. Jadi ya penyimpanan air tanahnya itu kurang. Jadi makanya ketika musim kemarau apalagi nanti itu nggak ada lagi yang menyuplai air ke bawah. Jadi ya pada akhirnya ya nanti kalau terus macam itu ya stalaktit dan stalagmitnya bisa mati. Proses-proses endokarsnya bisa mati juga. Karena ya udah nggak ada suplai lagi dari air tanah yang bisa melarutkan mineral kalsit ke bawah dan pada akhirnya membentuk stalagmit dan stalaktit. Mungkin perlu dipikirkan lagi untuk keberlangsungan tempat ini. Jadi tempat sebagus ini agak kurang kalau misalkan tidak dikonservasi. Enggak, Pak? Piyambak, Mas. Nggih, piyambak, Bu. Mboten wonten tiyang. Sudah sampai pol sampean mau. Sampai ke lawa-lawa udah baunya minta ampun. Nanti ada kayak apa itu? Kayak tempat istirahat lebar, nanti naik lagi itu ke yang tempat lawa-lawanya itu. Sampai kita di mulut gua. Istirahat dulu lah. Di dalam tadi rasanya panas sekali. Namanya juga udara di dalam gua. Oksigennya kan udah makin menipis. Dan gitu ada karbonnya juga kan dalam gua. Dari batuannya. Bau. Batuan kelelawar.